Tidak hanya rumah sakit, tetapi juga obat, tetapi juga bahan baku obat. Jangan sampai kita mengimpor lagi. Mengenai relaksasi proses perizinan ini tidak menghambat. Semua kementerian, urusan ini jangan sampai ada yang menghambat. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Karena kalau kami melihat dari pengusaha kesehatan, yang penting alat kesehatan itu kan kalau mau dibeli adalah jaminan kualitas mutu keamanan. Itu dulu. Nah, sayangnya memang ada peraturan pengadaan barang dan jasa yang di situ memang menyebutkan untuk lembaga institusi pemerintah, jadi dana APBN APBD itu wajib membeli produk dalam negeri yang TKDN-nya 40%. Kami mengerti karena itu dasarnya dari pemerintah untuk mendorong bangsa ini lebih memprioritaskan produk dalam negeri. Nah sekarang kalau balik ke alat kesehatan, begitu dia punya nomor izin edar AKD tetapi belum punya TKD, menurut hemat kami menjadi kurang fair ya, karena kalau tidak dibeli, karena setidaknya dia sudah menjamin kualitas keamanan kinerja. Jangan-jangan TKD-nya bisa cukup tinggi Bu ya, cuman karena belum mengurus sertifikat TKD. Seluruh industri saat ini yang didorong oleh Pak Jokowi untuk produk dalam negeri ingin dapat sertifikat TKD. Tapi ingat ya, pemerintah bilang produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Nggak bilang TKDN nah, loh. Padahal Pak Presiden ini ngomongnya produk dalam negeri, bukan produk ber-TKDN. Bukan. Halo penonton, kita ketemu lagi di Ruang AD. Seperti biasa, Ruang AD kita akan bicara tentang isu besarnya kemandirian industri alkes di Indonesia. Nah, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, itu ada sebuah tulisan yang menurut saya sangat menarik, ditulis oleh Sekjen Gakeslab, Pak Randy Teguh, ya, Sekjen Gakeslab. Beliau menulis tentang, judulnya aja menarik sekali. Judulnya itu adalah Kemandirian Industri Alkes Akankah Seindah Harapan, ya. Yang kalau saya baca itu nadanya gloomy pada dasarnya. Dimulai dengan sebuah gambaran tentang ada harapan dari Pak Jokowi agar ada kemandirian produksi alat alkes dalam negeri dan kemampuan Indonesia sebetulnya untuk menyediakan alkes dalam negeri. Tapi kemudian semakin ke bawah tulisan tersebut semakin menunjukkan problem-problem yang timbul. Antara lain ada misalnya kewajiban yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian tentang TKDN, tingkat komponen dalam negeri, itu ternyata problematik, menimbulkan masalah. Antara lain karena dikatakan di sana salah satu dilemanya adalah, ya oke, Anda mengembangkan alat-alat kesehatan dengan TKDN yang tinggi, tapi bagaimana dengan keamanannya, bagaimana dengan kualitasnya, bagaimana dengan kinerjanya? Apakah hanya karena komponen dalam negerinya tinggi, itu meniadakan kewajiban tentang apa yang disebut sebagai 4K, dan seterusnya. Jadi ada banyak problem sebetulnya yang hadir di Indonesia ini pada saat kita berusaha, atau teman-teman di industri alkes ini berusaha untuk melahirkan kemandirian alkes. Nah, untuk itu kita akan bicara dengan dua tokoh yang menurut saya pantas sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi ya. Pertama adalah di sini akan bicara Ibu Linda Sitanggang PhD. Halo ya, Bu. Halo Bang Ade. Ibu ini adalah ahli regulasi alkes ya? Makasih. Oke. Ahli? Oh, enggak juga. Oh, jangan dong, ahli-ahli. Kemudian satu lagi adalah juga PhD, Pak Bimo Wijayanto ya?
Oke, beliau ini adalah Asdep Investasi Strategis dari Kemenko Maritim Investasi. Oke, kita akan bicara tentang apa yang saya sampaikan di awal. Saya bertanya pertama pada Bu Linda nih ya. Bu Linda, tulisannya Pak Randy ini kan saya menganggapnya sebagai gloomy ya. Memang di depan dia bercerita tentang optimisme, kemandirian alat kesehatan di Indonesia, tapi kemudian makin ke bawah dia semakin menunjukkan persoalan-persoalan yang timbul akibat misalnya tadi TKDN lah gitu ya, kewajiban itu bagaimana itu mungkin berseberangan dengan 4K, kualitas, kinerja, keamanan dan ketersediaan ya. Nah, kalau pandangan Ibu sendiri mengenai itu seperti apa? Benar nggak ini memang kita harus bersikap gloomy misalnya? Ya, sebenarnya tujuan dari kebijakan itu bagus sekali. Itu sesuai dengan arahan. Tujuan kebijakan yang mana nih? Kebijakan-kebijakan tersebut maksudnya di dalam hal menuju kemandirian alat kesehatan Indonesia. Nah, di dalam hal ini ada 2 kebijakan. Ya, satu health policy, yang satu adalah trade policy. Dalam hal health policy ini adalah untuk menjamin K4 tadi, yaitu keamanan, kualitas, kinerja, dan ketersediaan dari alat kesehatan yang didasarkan undang-undang. Tetapi ada juga trade policy, yaitu TKDN, yang seyogyanya harus berjalan seiring supaya yang satu tidak berdampak negatif terhadap yang lain. Masing-masing berfungsi seperti itu. Nah, di dalam implementasinya, disitulah ditulis hal-hal yang mungkin menjadi hambatan yang seyogyanya kebijakan ini harusnya dilaksanakan secara logis dan terukur gitu, tidak membuat backfire. Bu, bisa sendirinya. Untuk membantu penonton ya, kira-kira yang dimaksud dengan backfire atau policy ini formulasinya bisa saja kemudian justru mengancam policy yang lain, itu apa misalnya? Misalnya begini, ada bahwa alat kesehatan itu harus menjamin kualitas, keamanan, kinerja, dan ketersediaannya yang keempat, tetapi itu dikorbankan demi policy yang satu, misalnya TKDN misalnya. Ya, itu jangan sampai terjadi ya. Katakanlah begini, TKDN itu kan adalah tingkat komponen dalam negeri. Nah, bagaimana komposisi atau komponen itu diganti dengan katakanlah komponen yang seharusnya mempunyai persyaratan yang menjamin keamanan dan kualitas yang sama. Jadi tidak boleh asal-asalan sehingga itu membahayakan kesehatan. Seperti itu, Bang. Jadi itu harus dijalankan dengan seiring. Ini koreksi saya kalau saya salah ya. Ini Bu, jadi kira-kira ada kewajiban TKDN, itu yang mengeluarkan kewajiban itu siapa? Nah, kalau bagi saya itu adalah nilai tambah, Bang Ade. Kalau kewajiban seyogyanya yaitu izin edar tadi yang keempat. Saya ulang sebentar ya. Jadi TKDN itu adalah kan tingkat komponen dalam negeri. Iya, betul. Jadi Anda bilang itu bukan kewajiban ya? Bukan, tetapi nilai tambah. Nilai tambah. Iya. Nilai tambah artinya adalah kalau sebuah produk alat kesehatan itu memiliki tingkat komponen dalam negeri, itu preferensi untuk dibeli. Preferensi untuk dibeli. Iya, betul. Tapi dia tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kewajiban. Tidak bisa dijadikan suatu kewajiban karena kalau tidak ada TKDN juga boleh kok dia beredar. Karena misalnya, jadi dengan TKDN yang rendah pun sebetulnya bisa saja ada sebuah produk kesehatan atau alat kesehatan yang memenuhi syarat 4K tadi. Betul. Sehingga diizinkan untuk beredar. Betul. Dan memang dibutuhkan. Iya. Yang Ibu khawatirkan adalah apa jadinya? Jadi yang dikhawatirkan bagaimana melaksanakan penerapan nih, dalam hal penerapan TKDN yang mengorbankan keempat itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Terus kemudian yang kedua adalah penerapan TKDN sendiri. Di situ pemerintah kan menetapkan bahwa penerapan TKDN itu dengan tahapan prioritas. Prioritas pertama TKDN 40% dan BMP. Prioritas kedua adalah TKDN 25%. Baru kalau tidak ada, yang ketiga adalah yang tanpa TKDN tetapi AKD ataupun yang TKDN-nya di bawah 25%. Baru yang keempat adalah impor. Ya, kalau dari izin edarnya yang satu AKD, satu AKL. Nah, bagaimana prioritas ini dapat dilaksanakan? Nah, kalau kita melihat dari teori pengadaan atau teori ketersediaan,
itu sebenarnya kan continuous dan real time harusnya yang terjadi. Karena tanpa itu prioritas ini akan pelaksanaannya akan membahayakan ketersediaan. Kenapa, Bu? Ketersediaan alat kesehatan itu adalah tepat jumlahnya, tepat waktunya, tepat lokasinya. Kalau kita merencanakan misalnya katakanlah seluruh kabupaten itu ada 500-an ya, 500-an kabupaten di Indonesia. Terus kemudian kita anggap aja lah alkes dibutuhkan setiap kabupaten itu 2-3 katakanlah OSG gitu ya misalnya. Terus kemudian industri bisa dalam negeri bisa mencakup katakanlah 1.000 sesuai keperluannya 1.000. Tetapi 1.000 itu dibutuhkan tepat waktunya. Gitu katakanlah kalau dibutuhkan Februari ada Februari, jangan Desember datangnya. Tepat lokasinya kalau dibutuhkan di Maluku harus ada di Maluku. Jadi jangan ada di pabriknya. Dan kemudian tepat waktu, tepat lokasi dan tepat jumlahnya gitu, seperti itu, jangan sampai kekurangan. Nah, untuk ketersediaan ini itu kan diperlukan suatu sistem yang menjamin itu bisa terjadi, apalagi pakai prioritas. Betul. Nah, menurut saya kenapa nggak pakai mengapa pengadaan itu tidak tertransformasi secara digital ya, sehingga terjadi real time dan continuous system yang menjamin ketersediaan. Yang Ibu khawatirkan adalah kalau kita terlalu bertumpu pada TKDN-nya, apa yang tadi diperlukan itu tidak tercapai. Yang tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat jumlah. Iya, jadi saya pikir begini, kalau pemerintah punya kebijakan yang tadi 40%, 25%, terus yang tanpa TKDN dan ini, itu bisa berlaku real time dan setiap saat, continuous, dinamis. Gitu. Karena sebagian kecil barangkali 40%. Iya, betul. Tapi ada juga yang 20-40 kira-kira gitu ya. Jadi instrumen untuk pelaksanaan ini kan harus disiapkan juga oleh pemerintah. Itu salah satu contohnya. Sehingga tidak terjadi kelangkaan produk gitu ya. Dan yang paling parahnya kan di situ juga dikatakan mafia alkes. Jangan sampai mafia alkes dalam negeri itu muncul. Gitu. Ada juga mafia alkes luar negeri yang impor. Oleh karena pelaksanaan kebijakan ini tidak bisa implementable gitu. Jadi apa Bu hubungan antara mafia alkes dengan TKDN? Iya, contohnya begini, ada dua macam, mafia alkes yang dalam negeri ataupun mafia alkes yang impor gitu. Kalau yang dalam negeri, misalnya kita bermain-main dengan komponen yang tidak memenuhi persyaratan seperti itu demi TKDN yang tinggi, sementara tidak menjamin K4, ya kita sebutkan aja itu mafia alkes dalam negeri, ya kan? Nah, kalau mafia alkes impor, itu katakan oleh karena ketersediaan tidak tercapai, karena prioritas tahapan tadi tidak bisa dilaksanakan, terus kemudian ada kekosongan tadi, resikonya masuklah impor, produk impor. Padahal sebenarnya yang ber-TKDN walaupun tidak tinggi, itu exist. Yang AKD itu ada, gitu, seperti itu. Jadi di dalam menjalankan policy itu memang harus logis, harus terukur, dinamis seperti itu sehingga tidak ada backfire. Itu penerapan masalahnya. Gitu, Bang. Sekarang saya pindah dulu ke Pak Bimo ya. Walaupun nanti saya tanya lagi nih Bu Linda ya. Mas Bimo, apa pandangan Anda sebagai orang pemerintah ya, bahwa tadi kan dikatakan menurut saya kebijakan TKDN sebetulnya bukan sesuatu yang buruk ya. Bukan. Itself sebagai sebuah policy. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya ini menimbulkan banyak persoalan. Apa pandangan Anda? Bang Ade, Ibu Linda, pertama saya ingin menambahkan sedikit bahwa konteks untuk trade policy dengan mengutamakan local content ini hanya terbatas pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Artinya di luar belanja pemerintah itu TKDN akan menjadi nilai tambah. Tetapi memang dalam konteks kemandirian industri alkes yang didorong oleh pemerintah adalah instrumen yang sah untuk dimainkan, yaitu pembelanjaan oleh APBN. Dan itu tidak menyalahi prinsip-prinsip perdagangan bebas, sehingga trade measurement yang seperti inilah yang digunakan di beberapa negara dalam konteks antisipasi krisis, lesson learned dari krisis yang terkait dengan COVID dan segala macam. Nah, ketika Bang Adi bertanya, apakah konsep TKDN ini
bisa implementable dan apakah memang di pasar sudah tersedia komponen-komponen dari rumpun industri yang mendukung target TKDN, katakanlah 40% TKDN plus BMP, kemudian dan selanjutnya yang 25% yang non TKDN gitu ya. Saya bilang sebenarnya pemerintah mempertimbangkan banyak hal. Artinya kita paham bahwa industri bahan baku alkes, kemudian insentif untuk implementasi industri bahan baku dengan teknologi tertentu itu membutuhkan roadmap. Nah, yang terkait dengan TKDN itu di awal ketika pemerintah bersama-sama di antara kementerian lembaga itu mendesain kebijakan TKDN, dari kami, dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, kami itu mencontohkan satu strategi implementasi yang sudah bisa berjalan di, katakanlah, di hilirisasi mineral untuk bahan baku baterai lithium untuk mobil listrik. Jadi posisinya adalah ketika kita menentukan target TKDN yang sekian persen, maka kita harus mempertimbangkan katakanlah mapping dari pohon industri yang ada untuk menciptakan produk A. Jadi misalkan produk A ini ada katakanlah ya 10 ingredients, sudah ada berapa yang bisa kita hasilkan di dalam negeri. Nah, disitulah kita mulai menghitung secara jujur kemampuan kita untuk mengakselerasi pemenuhan ke-10 tadi. Ini kita simplify itu dengan sebuah roadmap dan fasilitas apa yang dibutuhkan. Ketika tadi Ibu Linda mengatakan bahwa ada dua hal, trade policy dan juga health policy. Maka insentif apa di bidang trade atau industri yang mendukung, yang bisa membuat ketersediaan dari yang 10 ini ada di ekosistem alkes kita. Kemudian dari insentif yang terkait dengan health policy pun dari sisi marketnya, dari sisi market yang bisa disecure sama pemerintah, itu seberapa besar marketnya. Jadi memang harusnya inline antara kementerian, iya Bu, dari kesehatan, kementerian perindustrian, kemudian dari sisi investmentnya juga gitu, dan juga dari sisi fiskal insentif maupun non fiskal insentif. Nah, kalau dibilang apakah kita sudah bisa memenuhi, saya yakin untuk teknologi alat kesehatan yang katakanlah ya mungkin otomatis tapi belum serumit elektromedis misalkan. Kita bisa yakin untuk 40% ke atas mungkin sudah banyak. Teknologi menengah. Teknologi menengah ya Bu ya. Artinya si komponen dan bahan bakunya itu tersedia, ada. Betul. Teknologi untuk memproduksinya juga ada. Betul. Sesimpel misalkan bahan baku dasar seperti logam yang medical grade, kemudian karet, Tetapi plastik. harus medical grade ya. Memang ini tantangannya adalah di keempat, di medical grade. Jadi memang itu juga harus ada insentif khusus. Kan teknologinya juga khusus. Nah, tapi kemudian masuk ke yang elektromedis dan segala macam, memang kalau saya lihat penciptaan ekosistem harus terjadi. Bagaimana insentif policy bisa menumbuhkan investasi yang terkait dengan yang teknologi medium to high tadi terjadi di Indonesia. Gitu. Saat ini saya nggak tahu, Mas Bimo punya informasi mengenai apakah untuk misalnya tadi contohnya elektromedis, ya sejauh ini apakah menurut pengamatannya Mas Bimo sudah tersedia atau dalam perkembangan? Industri komponen yang saya belum bisa jawab nih kalau industri komponen. Tapi kalau industri hilirnya dengan adanya affirmative policy yang mengutamakan alat kesehatan dalam negeri dengan tingkat TKDN tertentu, itu market sudah mulai merespon, Bang Ade. Marketnya tapi kan? Market itu saya maksud supply side-nya maupun demand side-nya. Jadi supply side-nya, industrinya itu sudah banyak yang OEM di sini, kemudian ada beberapa yang selain OEM mungkin masih ODM, bahkan ODM gitu ya. ODM tuh? Jadi menggunakan merek dalam negeri, tapi dengan teknologi mereka dirakit dan dibuat di sini, memenuhi TKDN tertentu. Hanya memang tadi di sini ada challenge yang saya sendiri juga mesti menjawabnya dengan kementerian-kementerian terkait ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Challenge-nya adalah sinkronisasi antara health policy sama trade policy. Dari sisi health policy, tanpa ada constraint TKDN, saya yakin mereka sudah di sini, Bang.
Sudah di mana? Sudah di Indonesia, ekosistemnya. Okay. Tapi kalau kita mau bicara end-to-end yang terkait supaya keempatnya terpenuhi dengan komponen tadi yang simplify-nya misalkan membutuhkan 10, itu kita ada. Kalau 40% kita ada 4 komponen yang dibangun di sini. Nah ini yang memang kita harus jujur. Kita harus jujur dan saya bilang kita harus memetakan dengan lebih detail. Yang ini belum kita petakan terus. Ya. Artinya sebetulnya belum ada, betul. Anda tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup definitif ya. Itu belum ya. Jadi Tanpa data. Ya. Karena belum. Tapi pengetahuan Bu Linda gimana? Ya, memang itu challenge ya. Menurut itu juga challenge, kecuali economies of scale, juga kelas medis itu. Kelas medis. Jadi dalam hal ini pemerintah perlu mengkonsolidasikan supaya hal-hal itu, kalau Mas Bimo tadi mengatakan ada roadmap-nya ya, tahapannya seperti itu, perlu mapping, terus kemudian kalaupun sudah ada perlu konsolidasi sehingga economies of scale dan medical grade tadi bisa dicapai. Bagaimana caranya hal-hal itu pemerintah dorong sehingga ekosistem yang tadi diharapkan oleh TKDN itu terjadi, karena itu tidak otomatis, harus by design. Ya kan? Justru itu. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah melakukannya? Kan gini, contoh hilirisasinya tadi yang mobil listrik. Ya. Itu siapa yang membangun skema hilirisasinya? Kolaborasi, Bang. Kolaborasi pemerintah? Pemerintahnya kolaboratif, artinya dari kementerian yang terkait, dari sisi trade, investment, kemudian dari coordinating-nya dengan si pelaku industri. Si pelaku industri. Pertanyaan saya kembali, kalau di alat kesehatan terjadi tidak? Itu saya pikir still challenge ya. Still challenge. Jadi memang belum challenge. ada jawabannya. Iya. Jadi contohnya begini, alat kesehatan itu jenisnya besar, banyak dari yang teknologi rendah ke teknologi tinggi. Paling tidak yang rendah itu dan menengah bisa tercapai, kalau tinggi misalnya challenge lah, masih jauh seperti itu. Nah, dari kira-kira menurut Kementerian Kesehatan dari AKD yang ada saat ini kira-kira 11.600, yang ada TKDN-nya baru 1.000 gitu Bang Ade. Nah, yang 1.000 pun TKDN-nya kan belum yang tinggi-tinggi. Itu artinya komponen masih challenge, sama bahan baku masih challenge. Oke. Artinya ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi Mas Bimo mengatakan mapping, terus membuat roadmap supaya itu secara bertahap bisa kita atasi gitu kan, Mas Bimo. Saya tahu Anda bukan dari Kementerian Perindustrian ya. Tapi kan buat saya curious, apakah sudah mulai nampak adanya roadmap itu? Atau kalau saya tangkap dari Bu Linda, kalau jawabannya it's still a challenge gitu ya, itu kan artinya memang belum ada. Karena ini implikasinya terhadap pertanyaan saya berikutnya. Kalau memang itu belum ada, bagaimana kita boleh berharap bahwa TKDN itu akan tadi 40%, 20%, wong bahan hilirisasi aja nggak jalan, komponennya belum tersedia, bahan bakunya belum ada. Terus gimana caranya para pelaku usaha ini berusaha mengejar kewajiban-kewajiban yang tadi disebut? Ya, sebenarnya kalau dari pemerintah sudah keluar Inpres 6, Mas Bimo ya. Oke. Nah, tahun 2016 di situ ada 12 kementerian lembaga yang harus bekerja sama untuk itu. Dan di dalam hal bahan baku dan komponen dan TKDN itu sepertinya adalah suatu instruksi kepada salah satu kementerian yang harus melakukan itu. Betul, kalau Mas boleh, Bimo? betul. Kalau boleh saya secara subjektif melihat ya, Bang Ade. Jadi memang harus ada kerangka regulasi yang sifatnya kolaboratif dan sinergistik ya. Dan memang pemerintah harus lebih mendengar dari industri, selain juga mendengar dari tuntutan pemerintah dan target pemerintah sendiri. Artinya sinkronis antara balance dua itu. Tanpa mengorbankan ketahanan kesehatan yang sesungguhnya ya Bu. Nah, konteks ini menurut saya Bang Ade, ini bukan pendapat institusi, itu lebih kepada bagaimana mengorkestrasi ini dalam sebuah rencana aksi nasional dengan strategi nasional. Jadi sekarang itu sudah berjalan, tentu ini kebijakan afirmasi dan kita
belum bisa mengukur dalam jangka yang sangat singkat. Dari sisi COVID terjadi 2020, kemudian mulailah di pertengahan 2021 ada kebijakan afirmasi untuk freezing policies, sampai ke sekarang yang katakanlah baru 1,5 tahun belum efektif gitu ya. Kalau ngelihat output dari sisi pengadaan barang jasa pemerintah maupun dari sisi katakanlah ada 11.000 sekian AKD, kemudian baru ada 1.000 sekian komponen gitu ya. Memang TKDN itu yang sudah mulai TKDN ya Bu ya, belum sampai 11-12% bahkan, dan juga pembelanjaan dari sisi APBN terhadap belanja Alkes memang masih banyak PR. Justru itu momentum akhir tahun seperti ini menurut saya sangat baik sekali ketika pemerintah duduk bersama, dan tentunya juga tulisan-tulisan yang cukup bernas di media itu bisa menuntut kami untuk bisa bekerja lebih keras lagi, Bang Ade. Tapi kembali ke tadi ya, kalau menurut Bu Linda nih, dengan kondisi semacam ini apakah desakan untuk segera menerapkan TKDN itu punya, kayak Anda bilang, counterproduktif nggak sih? Akan ada efek bumerangnya nggak sih? Ya, itu yang saya dengar dari para pelaku usaha, bahwa ada dua hal ya yang saya lihat dari para pelaku usaha itu, jangan sampai gitu mereka sampai ganti komponen yang tidak memenuhi persyaratan keempat tadi demi TKDN, demi mengejar pengadaan, itu harus dikawal, jangan sampai itu terjadi. Dan itu sangat-sangat mungkin terjadi gitu. Oleh karena itu perlu dikawal. Terus kemudian dari user pun juga harus melihat bahwa mereka harus membeli sesuatu yang harus ada nomor izin edar. Keempatnya, baik yang pakai TKDN maupun tidak ber-TKDN, walaupun sebenarnya untuk pembelian pemerintah preferensi diberikan kepada yang TKDN, tetapi ada beberapa hal yang TKDN-nya seperti tadi kan belum ada gitu ya, atau masih kecil. Nah, itu tetap harus dasar bahwa keempat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi gitu demi patient safety. Jadi ada dua hal yang harus dijaga gitu, Bang Ade. Mas Bimo setuju nggak kalau misalnya dikatakan begini, karena kondisinya toh masih seperti ini ya, masih seperti yang Anda katakan itu, barangkali kan diperlukan duduk bersama, bikin roadmap gitu ya, bikin langkah-langkah untuk bisa menumbuhkan lahirnya hilirisasi itu. Sembari pada saat itu sebenarnya seharusnya kewajiban TKDN ini harus ditinjau ulang barangkali. Anda setuju nggak sama itu? Menurut saya diperkuat ya. Karena dengan afirmative policy yang kita mengutamakan TKDN, sebenarnya market udah berubah nih. Udah. Jadi dependensi terhadap impor yang cukup fragile terhadap ketahanan kesehatan kita, itu saya melihat sudah ada pergeseran menuju ke bagaimana meningkatkan industri dalam negeri. Akan tetapi diperkuatnya dari mana, Bang? Katakanlah kalau ditinjau ulang untuk diperkuat ya, itu di sisi kalau saya nih, pertama kita perbanyak kapasitas pengujian TKDN dulu. Itu juga PR tuh. Karena tadi kapasitas pengujian TKDN yang sekaligus juga bisa menjamin itu keempat. Jadi ini kolaboratif nih antara yang Kementerian Kesehatan dan juga lembaga surveyor yang ditunjuk oleh Kemenperin, katakanlah begitu. Nah, termasuk juga sarana pengujiannya itu yang sekarang ini banyak ngantri nih. Karena euforia investasi itu kami lihat ada, Bang. Tapi karena bisnis proses untuk pemberian NIE, kemudian TKDN assessment, maka ada beberapa hiccup di harusnya berapa hari jadi berapa hari. Nah ini harus diperkuat. Saya setuju itu, Bang. Kemudian tadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengabaikan faktor keempat itu tentu harus ada lembaga yang mengawasi itu dengan kuat. Saya yakin Kemenkes juga akan mengawasi itu dengan kuat, dan juga publik, Bang. Jadi publik pun saya terima kasih ada forum ini gitu ya, sehingga kita bisa selalu untuk mereview diri. Nah, at the end perkuatan tadi kalau bisa itu ada collaborative action yang dipimpin oleh kementerian yang kuat.
Yaitu kementerian apa nih? Perindustrian atau kesehatan atau? Bisa jadi kementerian koordinatornya, Bang. Apakah itu Menko. dari sisi ekonomi, kalau kita berbicara masalah kita bicara masalah lebih kepada bagaimana menumbuhkan industrinya. Tapi kalau kita bicara lebih hulunya lagi untuk menumbuhkan investasinya ya dari Kemenko Maritim dan Investasi. Atau dari PMK kalau memang itu untuk health policy-nya. Nah, karena lintas kemenkuan seperti ini, maka tetap harus ada ada tim lintas kemenkuan mau nggak mau, karena kita bekerjanya kan begitu di mesin birokrasi. Apa yang kita bicarakan di sini mudah-mudahan tidak berhenti hanya pada bicara di sini ya. Kita berharap bahwa apa yang tadi dikatakan perlu duduk sama-sama, bikin langkah-langkah hilirisasi itu bisa diterapkan dengan serius oleh pemerintah. Apalagi tadi penunjukan adanya sebuah lembaga yang seperti memimpin lah ya proses ini. Bu Linda, sebagai terakhir ada lagi yang mau disampaikan? Ya, jadi sebenarnya kalau dari para pihak yang saya lihat itu semuanya sudah mendukung lah adanya TKDN ini. Jadi bukan berarti tidak mendukung TKDN, tetapi hanya implementasinya yang harus tadi dilaksanakan dengan serius gitu kan. Bahwa harus ada kolaborasi, harus ada tahapan-tahapan, harus ada semacam ukuran-ukuran capaian dan yang harus dicapai dan dievaluasi bersama, direview, sehingga itu dapat kita capai bersama-sama. Gitu. Bersama tuh pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah dan pelaku usaha. Ibu optimistis itu bisa dilakukan? Harus optimistis. Oke. Mas Bimo? Setuju, Bang. Jadi forum itu tidak terlepas di sisi policy saja, tapi juga diimplementasi. Dan juga kalau saya bilang lebih banyak watchdog di sisi publik, universitas, pengamat, why not? Iya. Dan satu hal ya, kita harus bisa cukup optimistis sama kemampuan pelaku usaha di Indonesia untuk menjalankan seluruh proses ini. Kita punya kemampuan. Kemampuan ada, tapi harus ada insentif, Bang. Makanya tadi dari awal saya bilang, insentif dari sisi trade bagaimana, dari sisi health bagaimana, fiskal bagaimana. Karena permodalan untuk proses yang membutuhkan teknologi tinggi tentu juga membutuhkan permodalan yang. Contoh insentif apa? Insentif pembebasan pajak misalkan, Okay. atau insentif pembelian bahan baku, misalkan nanti sudah ada industri bahan baku yang masih infant di sini, kan belum mencapai skala ekonomi tertentu. Nah ini memang harus dan itu sudah terjadi di industri obat, makanya di Alkes juga. Oke. Karena kalau diserahkan pada proses natural sih, tidak bisa kita harapkan. Betul. Oke, Bu Linda, Mas Bimo, ini terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat, didengar oleh pemerintah juga, didengar oleh para pelaku usaha dan didengar oleh publik ya. Iya, makasih. Gitu penonton, ternyata PR-nya masih banyak dan kita harus kawal terus nih manusia-manusia seperti Mas Bimo dan Bu Linda ini untuk terus bisa melahirkan bukan cuma kemandirian Alkes, tapi kemandirian Alkes yang di dalamnya memang betul-betul tadi syarat tentang keamanan, kinerja dan kualitasnya dan ketersediaan bisa terjaga, mengandung di TKDN yang serius, ada hilirisasi yang serius maksud saya, TKDN yang memang mencukupi apa yang memenuhi apa yang disyaratkan, sehingga kita betul-betul suatu saat nanti dalam beberapa tahun dari sekarang kita bisa dengan bangga mengatakan memang terjadi kemandirian alat kesehatan yang berkualitas di Indonesia. Terima kasih.